melihat dalam setahun ini, lalu kira-kira ada resolusi apa di tahun depan dan sebagainya. Tadi kemudian saya melihat tayangan TV nasional lagi sebelum kemudian tugas, lalu ternyata liputannya itu channel yang ada kebanyakan isinya itu acara kalau enggak insert, acara gosip-gosip seperti itu. Lalu isinya itu adalah dalam tahun 2024 siapa saja artis yang menikah, siapa saja artis yang cerai, siapa saja artis yang meninggal oleh ibunya atau suami atau istrinya, siapa yang melahirkan dan seterusnya. Bahwa TV akan begini, saya tidak akan masuk TV. Nah isinya artis semua, gosip-gosip semua. Sampai malam pun juga Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo masih taat dengan beberapa menteri. Dan lalu biasanya perusahaan-perusahaan, organisasi, kantor-kantor itu juga mengadakan semacam evaluasi. Kalau kita umat beriman di akhir tahun itu biasanya apakah juga melakukan evaluasi? Apakah kita mengevaluasi perjalanan kita iman setahun ini, atau biasanya atau baiknya apa yang mesti dilakukan oleh orang beriman di pergantian tahun ini selain makan daging babi tentu saja. Ya ada ada bagus. Apa yang bisa dilakukan? Kalau orang biasanya mengadakan evaluasi lalu mengadakan rencana. Kalau kita tentu berbeda. Kita tidak sekadar melakukan itu. Kita melakukan apa yang namanya refleksi. Bukan sekadar evaluasi, tapi refleksi. Memang ada unsur evaluasinya, tapi lebih jauh dari itu. Kita bisa melihat sendiri perjalanan selama 365 hari kita bisa gunakan. Dan 366 hari itu kira-kira berapa hari yang didominasi oleh rasa syukur? Kira-kira 50% lebih atau 50% kurang? Kalau lebih, syukur pada Allah, meskipun mungkin 51%, apa? Masih lumayan. Tapi kalau ternyata dari setahun ini, kok kayaknya lebih dari setengahnya, kok dipenuhi rasa menggebu, dipenuhi rasa mengeluh, dipenuhi rasa putus asa. Mungkin kita juga perlu bertanya, apakah sukacita Natal yang selalu terayakan di akhir tahun Masehi dari awal tahun liturgi itu mewarnai seluruh dari tahun kita, malah sebaliknya. Kita cuma sukacita waktu Natal, tapi hidup-hidupnya hilang sukacitanya. Kita mengalami Immanuel, Allah bersama kita sampai menjadi daging tinggal di antara kita. Jangan-jangan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi di waktu-waktu yang lain kira-kira bagaimana? Apa yang mendominasi rasa, pikiran, hati kita ketika misalnya kita kehilangan orang yang dikasihi di tahun ini? Apa yang mendominasi ketika rencana-rencana kita gagal atau kurang berhasil? Apa yang mendominasi ketika misalnya saya sudah berbuat semaksimal mungkin tapi kok kurang mendapatkan apresiasi di paroki misalnya, urus DPP itu bisa berhasil meskipun yang baru-baru dilantik 3 bulanan ya. Apakah kalau selama saya berpartisipasi aktif di gereja itu lebih banyak senangnya, bahagianya, sukacitanya, atau lebih banyak downfallnya, atau lebih banyak dicibir orang? Jangan ani dari bawahnya ini, kalau di sini tenang saja, saya tidak berani berkati kecuali bawah mana. Terus ini ada, ya. Tapi seringkali perasaan-perasaan itu menjadi bukti. Sudah capek-capek masih diomelin ngomongnya. Mungkin masih begitu. Apa yang sekali yang banyak muncul dalam pikiran dan perasaan serta hati kita? Kalau Bapak Ibu Saudara menghadiri misa malam tahun baru tahun yang lalu, ya, solusinya, siap. Karena yang ini
Iya, mobilnya Pak. Kalau ID, saya sudah lama itu ID yang membawakan mobil. Masih ingat? Dia bicara tentang apa? Tentang waktu. Ya, puisi. Ya, dia memang fisika ya. Dia memang fisika saya. Dia bicara tentang apa? Ya, saya tidak bisa fisika. Tapi mungkin saya pernah mendapatkan kisah seorang muda yang tahun ini mengalami kecewa berat. Studinya dia berlangsung baik, lalu dia disitu cinta setelah pacaran bertahun-tahun. Ketika dia mau berusaha membuka hatinya kembali, ternyata mengecewakan juga karena semacam dia punya ekspektasi, tapi ternyata orang yang ditemui jauh dari ekspektasinya. Kalau santun itu ada dari mana dia datangnya cinta? Dari Instagram dulu komen di saya kita WA. Tapi kalau dari luar datangnya kecewa, ketika jumpa wajahnya beda. Beda dari profil itu cantik kok, ganteng, terus kok waktu lihat di medsos WA profil picture-nya, wah kalau minggu nih masuk ke ruang lima, kecewa. Syukur yang masing-masing, setiap orang punya kecewa yang masing-masing, setiap orang punya suka duka yang masing-masing. Tapi sekali lagi, sebagai orang beriman, saya mau mengajak saudara dan juga saya sendiri untuk merenungkan apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam Injil hari ini, yang juga kita dengarkan dalam perayaan Natal 22 Desember kemarin, perayaan Natal siang atau ini. Sabda sudah menjadi manusia juga yang pertanyaannya, apakah ketika di tahun ini kita sedang mengalami sesuatu yang mengecewakan, menyedihkan, melukai, membuat kita putus asa dan seterusnya, masihkah kita selalu mengalami Allah kesepian kita? Atau jangan-jangan kita lalu mudah menyimpulkan Allah meninggalkan kita? Lalu ketika dalam situasi-situasi yang buruk. Pertanyaannya, dan itulah sebetulnya yang disebut sebagai refleksi, bukan sekedar evaluasi. Kalau evaluasi kita bisa, saya begini harus begitu, tapi perbaiki, itu bagus. Tapi dalam kacamata iman ada sesuatu hal yang ini menjadi kekasan iman, apalagi iman kita, iman Kristen, yaitu refleksi. Dan tentu saja tokoh yang paling kuat refleksinya dalam Injil menurut saya adalah Bunda Maria. Ketika dia reflektif bukan kreatif, dia seringkali tidak tahu, bingung, tidak mengerti, tapi dia menyimpan dalam hati merenungkannya apa maksud Tuhan dari peristiwa ini. Maka kalau kita mau belajar dari Bunda Maria yang besok akan kita rayakan, Bunda Maria Bunda Allah, Bunda Maria Bunda Allah, kita bisa menemukan kalau ada saatnya dalam tahun ini setidaknya kita sampai pada kesimpulan bahwa sepertinya kok Allah meninggalkan saya, sepertinya kok Allah tidak mengasihi saya, atau Allah baik, tapi kok kayaknya baik itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Maka belajar dari Bunda Maria sekali lagi, percayalah, dalam cerita Anda itu belum selesai. Kalau sekumpulannya masih sampai di sini, karena Bunda Maria pun juga tidak berhenti pada kesimpulan Maria Gabriel menipu. Maria tidak berhenti pada kesimpulan Allah berbohong, terutama dalam istilah salib tentu saja. Kenapa? Karena kita yang belum selesai sampai di sini. Kalau sudah selesai, harusnya kesimpulannya adalah seperti yang terjadi pada malaikat, kemudian bagi umat Islam. Itulah salah satu kesimpulan yang harus kita targetkan dalam hidup. Nah, kalau bicara target, kita bicara tahun depan. Ada resolusi apa kita? Sebagai manusia, silakan ada punya resolusi. Saya sekarang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 9, 12. Saya itu mengikuti 3 SMP, 3 SMA ya. 62 resolusi saya, kelas 12. Mungkin resolusinya adalah lulus dengan nilai yang bagus.
Ada yang kuliah mungkin semester 7 mau 8, apa semester depan lulus sidang skripsi, itu bagus. Ada yang jodoh, lumayan. Mungkin skripsinya menemukan kekasih, nggak apa-apa, bagus. Menemukan jodoh, suruh pada, nggak apa-apa. Tetapi inilah yang membedakan antara target atau rencana atau prediksi apapun itu dan yang kita sebut dalam iman sebagai sebuah harapan. Itu beda. Kalau prediksi kita bisa pelajari ramalan cuaca, itu bisa dipelajari. Prediksi kemacetan bisa ada ilmunya, tapi yang namanya harapan itu berbeda. Rencana itu bisa dibuat dengan apa? Swot dengan apapun. Anda bisa membuat plan nanti ini. Saya rencana baiknya sekian, ini mau setahun ini bisa. Dan itu bagus sekali. Bukan tidak boleh, justru harus. Tapi dalam kacamata iman sekali lagi ada hal lain yang tidak boleh iman, yaitu harapan. Kenapa? Karena kalau kita hanya berhenti pada rencana, pada target, maka kita hanya berhenti pada usaha manusia. Tapi kalau kita memasukkan harapan, kita membuka sebesar-besarnya terang Allah. Ada kuasa ilahi dalam segala apa yang kita upayakan. Dan ketika harapan itu tidak pernah padam sesuai dengan tema tahun jubileum 2025 berziarah pengharapan. Harapan itu bukan sekedar harapan kosong seperti para laki-laki yang PHP dia memberi harapan palsu, suka posting dan sebagainya. Bukan. Jangan percaya pada dia. Jangan pernah tidak PHP. Tuhan tidak pernah memberi harapan palsu, tapi harapan yang real, konkret, nyata. Bukan sudah berdatangan aja. Tapi kalau kamu mendengar di dunia, semua sudah bahagia. Dia kalau masuk, gitu. Tidak, sudah itu tidak diupayakan di bumi. Dan doa kami kan, betapa kerjaanku di dalam dapur, di atas bumi seperti dalam surga. Jangan tahu, dalam apa-apa. Sekarang saya menderita, tapi sudah bahagia. Tidak, harapan yang dari Allah itu tidak hanya nanti, konkret sekarang juga di bumi ini. Maka tadi pergantian tahun ini, pertama kita bersyukuri, kita refleksi. Sejauh mana saya sungguh mengalami Allah beserta kita di mana? Sejauh mana saya mengalami Allah menjadi daging, Allah konkret dalam hidup saya, fisik, real, konkret dalam hidup saya selama setahun ini. Sekalipun saya jatuh, sekalipun saya kecewa, sekalipun saya disakiti, sekalipun saya dihianati, meskipun saya ditinggalkan, tetapi Allah tidak pernah sisipan beserta kita. Allah itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu beserta kita. Hanya mungkin kita yang kurang mengalami iman itu, terutama tadi di saat-saat sulit. Dan juga kita berharap di tahun 2025 ada pengharapan di sana. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita rencanakan itu tetap berada dalam koridor Allah beserta kita. Maka kalaupun tidak sesuai dengan rencana, saya tidak terlalu kecewa. Kalaupun gagal, saya tidak terlalu putus asa. Kenapa? Sekali kisah kita, perjalanan kita, cerita kita belum selesai. Cerita kita akan selesai hanya kalau